Halo Horasma, tidak saluhun nakamanami yang nami kadongan nahina holongan sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025, diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Di hata batak di dok, asa marhapo satu ho akan tumadda goarmu, aidang di tadi koko akan uso-uso di ho, ali Jehovah. Ido sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sedang hidup dalam era di mana kepercayaan itu mahal. Banyak orang yang dikecewakan oleh sesamanya manusia. Banyak orang yang kemudian dihianati. Banyak kemudian yang ingkar janji. Banyak kemudian keluarga yang mengecewakan padahal sangat dibutuhkan. Inilah yang kemudian membuat sebuah pengalaman pahit dari setiap orang sehingga sulit mempercayai siapapun dalam kondisi dan waktu apapun. Tetapi dalam krisis kepercayaan itu, Mazmur 9 ayat 11, renungan harian hari ini mau menegaskan kepada kita adalah kita harus percaya kepada Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak pernah mengkhianati. Berbagai perjuangan, berbagai hasil yang telah kita lakukan. Kita diajak untuk mengenal Dia secara mendalam, untuk melihat betapa besarnya karyanya. Itulah yang mengajak kita, menegaskan kita, mendorong kita untuk semakin percaya kepadanya. Inilah Mazmur Daud atas kemenangan yang diraih oleh Daud ketika dia mendapatkan pertolongan menghadapi berbagai musuhnya. Dalam konteks budaya Ibrani, nama itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi merupakan pengenalan mendalam atas karakter sifatnya. Kita mengenal Allah itu adalah betul-betul orang yang adil, penuh kasih, dan sangat berkuasa dalam kehidupan ini. Maka pengenalan adat dalam Tuhan memerlukan setidaknya 3 bagian atau 3 level yang harus kita lakukan untuk semakin mengenal Dia, semakin mencintai Dia, semakin meyakini bahwa hanya Dialah yang bisa memberikan kita kekuatan menghadapi hidup ini. Yang pertama adalah pengenalan melalui berbagai informasi. Dari mana kita bisa dapat itu? Dari Alkitab, dari khotbah yang kita dengar, dari cerita orang lain. Ini semacam informasi. Ketika banyaknya disinformasi, informasi berbagai hal tentang kekhawatiran, kejatuhan, hal-hal yang jahat, tapi kita mau belajar bahwa informasi sesungguhnya adalah yang membuat kita percaya ketika kita mendengar firman Tuhan dan mempelajarinya. Itulah informasi. Yang kedua adalah mengenal Dia berdasarkan pengalaman kehidupan kita. Kita melihat sendiri bahwa bagaimana Allah bekerja, menyembuhkan, menyediakan, menguatkan kita di tengah-tengah berbagai persoalan. Itulah pengenalan akan pengalaman itu. Dan yang ketiga adalah pengenalan kita atas keintiman kita, melalui doa kita, melalui permohonan kita, melalui pencarian kita kepada Tuhan untuk terus menguatkan, melindungi kita, menjaga kita, menjalani kehidupan ini. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layaknya anak kecil di tengah-tengah keramaian yang terus dalam pangkuan ayahnya, dia tidak pernah ragu untuk memeluk erat ayahnya dalam kondisi tidur karena dia percaya bahwa dia kenal suara, dia kenal tubuh dari ayahnya, dan dia yakinkan dirinya dalam pelukan ayahnya itu. Demikianlah kita yang mengenal Allah itu, kita yang mengenal betul-betul karyanya, keselamatannya, hendaklah kita datang memeluk Dia dengan erat dan meyakinkan diri kita bahwa hanya Dialah yang kita cari dan hanya Dialah yang mampu memberikan kita keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Kepercayaan yang kokoh lahir dari pengenalan yang mendalam. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin kau yakin bahwa Dia tidak akan pernah meninggal kamu. Itulah kepercayaan dan keyakinan kita. Maka kita diajak untuk hidup seperti orang yang betul sudah diselamatkan dan kita mengenal Dia semakin dalam. Esok hari adalah perayaan 17 Agustus. Bagaimana kita mengingat tentang
kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kita yang telah diselamatkan, yang telah merdeka dari penjajahan, dan juga mengingat kita bahwa bagaimana Allah memerdekakan orang setiap manusia untuk menghidupi keselamatan dalam kehidupan ini. Maka hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hiduplah sebagai orang yang selalu ingat, selalu mau belajar bagaimana Allah senantiasa menyertai kita. Selamat menyambut kemerdekaan Indonesia Manginang. Selamat untuk terus mencari, terus mau mengenal Allah. Selamat untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka dan selalu mengingat bahwa tangan Tuhan tersedia untuk setiap orang yang meletakkan kepercayaannya dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Kami telah mendengarkan firman. Biarlah kami bersyukur untuk setiap cinta kasih dan pengorbanan-Mu. Bahwa kami ingin terus belajar mengenal Engkau, mengenal karya, mengenal perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami hanya terus berharap kepada-Mu. Dan kami terus belajar Tuhan sebagai orang yang telah diselamatkan, orang yang telah merdeka Tuhan, baik dari penjajahan secara fisik di tengah-tengah Indonesia ini. Kami juga mau belajar sebagai orang yang merdeka karena Engkau telah menyelamatkan kami dari perbudakan dosa. Ajar kami semakin mengenal Engkau semakin mau untuk mencari Engkau melalui setiap pengalaman kami, informasi kami, dan setiap keintiman kami yang kami lakukan setiap harinya. Tuhan yang Maha Baik, berkati para jemaat-Mu, berkati para pelayan-Mu di mana tangan pengasihan-Mu senantiasa menyertai mereka dari anak-anak sampai orang dewasa. Orang tua kami yang sudah lansia pun juga Engkau kuatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Baik, yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan dalam doa, harapan, cita-cita para jemaat dan para pelayan-Mu, Engkau yang senantiasa menyertai mereka. Tuhan yang Maha Baik, kami mau bersuka cita menyambut esok hari untuk perayaan 17 Agustus. Di mana kami mengingat kemerdekaan bangsa Indonesia, sekaligus kami juga mengingat sebagai orang yang telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Agar kami mengingat Tuhan, bagaimana perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kami, begitu juga mengingat Engkau Tuhan, yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Kami mau serahkan satu hari tentang pengasihan-Mu Tuhan, setelah khusus esok hari untuk ibadah minggu kami Tuhan, bersama seorang percaya, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, terpuji nama-Mu, hapuskan dosa kami, kehendak-Mu yang jadi, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Jangan lupa esok hari, meskipun 17 Agustus, kita tetap bergereja di gereja kita KP Cinta Damai di pukul 6 pagi, 8 pagi, dan 10 pagi. Dan secara khusus di ibadah pukul 10 besok, sebelum kita memulai ibadah, ada semacam seremonial sedikit untuk perayaan 17 Agustus, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kita dan lanjutkan dengan ibadah di pukul 10. Dan antarkan juga anak-anak kita untuk beribadah di gedung sekolah minggu KP Cinta Damai di pukul 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Have a nice weekend. Salam Cinda.